Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Hello Travelers, kali ini saya berada di Surabaya dan saya akan menginap di Hotel Bintang 4 yang saat ini berlokasi di Jalan Tunjungan, Surabaya. Travelers pasti tahu ya, Jalan Tunjungan ini adalah kawasan yang sangat historis di Surabaya dan menjadi pusat kegiatan yang sangat hype. Banyak aktivitas hiburan, makanan, kuliner yang berada di sepanjang lokasi ini. Nggak hanya pada pagi atau siang hari, suasana sore dan malam hari juga sangat hidup dengan lampu-lampunya dan penataan kota yang asik. Apalagi di Jalan Tunjungan ini terdapat mall besar yang menjadi salah satu dari beberapa mall dengan luas area terbesar di Indonesia, Tunjungan Plaza. Jadi travelers nggak ada ruginya kalau kita menginap di Hotel Platinum ini karena kita bisa mendapatkan kemudahan untuk menuju akses di berbagai tempat yang strategis di Surabaya, mulai dari Stasiun Semut, Stasiun Gubeng, atau Tugu Pahlawan, atau tempat-tempat hiburan bersejarah lainnya, termasuk juga Monumen Kapal Selam. Termasuk juga sentra kuliner Siola juga berada dekat dengan lokasi ini, tinggal jalan kaki. Sekarang yuk Travelers ikuti saya virtual tour di Hotel Bintang 4, Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Nah sekarang saya masuk ke dalam hotel, ke area drop off-nya, dan saya turun di depan lobi ya Travelers. Saya tidak menuju tempat parkir, tapi kalau Travelers membawa kendaraan pribadi, Travelers bisa parkir di basement. Tersedia banyak slot. Memang lokasi parkirnya nggak terlalu besar ya Travelers, tapi cukuplah untuk tamu-tamu hotel yang membawa kendaraan pribadi. Nah ini lobinya ya Travelers. Ketika masuk, suasana mewah langsung kerasa dengan lantai keramik dan dinding keramik yang terlihat mewah. Lobinya nggak terlalu gede, tapi lumayan mewah dengan batu-batu granit yang cukup gede baik di lantai maupun melapisi pilar-pilarnya. Apalagi ditambah dengan lampu kristal di bagian plafon dan lampu-lampu LED yang terdapat pada tangga menuju ruang tunggu lobi. Jadi kelihatan cakep dan elegan. Lebih cakep lagi dengan meja resepsionis yang terbuat dari batu alam dan juga dinding di belakang meja resepsionis yang dibuat juga dengan batu alam dan permainan lampu LED yang menarik. Sebelumnya saya sudah reservasi ya melalui platform online dan sambil menunggu proses reservasi, saya berjalan menuju ke bagian dalam lobi. Nah, di bagian belakang lobby floor juga terdapat lounge dan beberapa kursi yang bisa digunakan untuk tamu hotel duduk-duduk sambil menikmati suasana sore. Jadi menurut saya meskipun lobbynya terlalu gede, tapi dengan permainan material yang mewah dan tekstur yang bercorak menjadikan lobby ini terlihat elegan. Juga tersedia orange juice sebagai welcome drink untuk tamu yang baru check-in. Di sudut lobby ada sepeda yang bisa disewa oleh travelers untuk mengitari atau menikmati suasana sekitar Tunjungan. Proses check-in cukup cepat dan lancar dan saya sudah mendapatkan keycard dan saya sekarang akan menuju kamar. Liftnya juga cakep ya travelers, dengan warna kuning keemasan terkesan mewah, saya suka banget. Kamar saya di lantai 11 traveler dan saya sudah ngebayangin sih bakal mendapatkan view yang cakep dari sekitar Tunjungan, Jalan Tunjungan, karena saya memang reservasi dengan kamar di lantai yang cukup tinggi. Indoornya juga cakep ya travelers, dengan ornamen-ornamen bermotif batik, dengan lampu-lampu yang cakep, juga lukisan yang menarik. Hotel Platinum ini kan berada di tepi Jalan Tunjungan ya travelers, di mana tingkat kepadatannya cukup tinggi. Tapi ketika saya berjalan di koridor menuju kamar, suasana cukup hening, gak terdengar suara ribut dari jalanan sama sekali. Oh ya travelers, kali ini saya menginap di kamar tipe Junior Suite dan kita bisa cek ya bagaimana kamarnya. Dan ini kamarnya ya travelers, ketika masuk di bagian kiri akan terdapat kamar mandi, kemudian di sebelah kanan kita akan menemukan bedroom atau ruang tidur, dan berjalan lurus ke depan kita akan mendapatkan living room dengan pemandangan kota Surabaya yang cakep. Luas kamarnya sekitar 40 meter persegi ya travelers, untuk luas dengan pembagian sekat-sekat ruangan yang cukup efektif. Kita cek bagian ruang tidurnya dulu ya travelers. Nah ini kamarnya ya travelers, dengan tempat tidur ukuran king size, 4 bantal dan 2 bantal kecil. Di kiri kanannya terdapat nakas lengkap dengan colokan dan kemudian tombol saklar lampu. Untuk ruang tidurnya sih nggak terlalu gede ya, tapi terkesan mewah, bersih, dan simple. Terutama karena di bagian dinding belakang headboardnya diberikan semacam lukisan ya berwarna krem dengan motif abstrak, dan kemudian diberikan frame dengan lampu LED berwarna kemasan. Jadi kesannya mewah banget.
Dan yang paling saya suka adalah bagian sebelah kanan tempat tidur adalah dinding kaca, di mana kita bisa menikmati suasana Jalan Tunjungan dan city view dari kota Surabaya dengan lebih leluasa. Jadi ketika tirai dindingnya dibuka, aduh saya ngerasa seneng banget ya melihat gedung-gedung tinggi, berasa nginep di hotel-hotel di New York gitu. Suka banget sih dengan layout tempat tidur yang seperti ini ya. Meja kerjanya juga simple, compact dengan warna abu-abu senada dengan warna dinding dan warna furniture lainnya. Kalau travelers ingin memesan makanan ke kamar, tersedia juga menu in-room dining di meja kerjanya. TV-nya juga Smart TV ya travelers, dengan beberapa channel internasional dan nasional, termasuk juga kita bisa menggunakan Netflixan di sini. Lemarinya juga simple, 2 pintu, di dalamnya ada wardrobe, kemudian safe deposit box, laundry basket, dan kemudian slippery. Nah, kalau travelers ingin laundry, ini rate yang digunakan ya. Oh ya, travelers lantainya juga terbuat dari bahan kayu parkit, jadi tidak dingin ketika AC dinyalakan. Nah, sekarang kita lihat living roomnya ya travelers. Living roomnya juga terlihat simple dengan penggunaan sofa panjang berwarna ungu. Juga room amenitiesnya cukup lengkap, ada teh, kopi, gula diet, dan 4 botol air mineral termasuk juga pemanas air minum. Juga tersedia mini fridge. Satu lagi yang membuat saya nyaman dan senang tinggal di kamar ini adalah living roomnya yang juga berhadapan dengan dinding kaca. Nah, dari sini kita bisa melihat view Jalan Tunjungan yang lebih jelas, lebih padat, dan kemudian gedung-gedung Tunjungan Plaza yang terlihat dari kejauhan. Ini ya travelers, pemandangan dari siang hari ya, cakep ya, suka banget. Juga tersedia cermin gede ya travelers, kalau travelers ingin melihat penampilan sebelum berangkat atau keluar dari kamar. Dan kita lihat kamar mandinya travelers. Penggunaan pintu geser di ruang kamar mandi juga bermanfaat banget ya travelers, karena letaknya kan posisinya di sebelah ruang tidur. Jadi kalau kamar mandinya kita tutup, pintu geser kita tutup, jadi kelihatan seperti lemari aja, nggak kelihatan seperti kamar mandi. Jadi pemandangannya, view-nya nggak terlalu mengganggu. Travelers, kamar mandinya juga saya suka ya, dengan menggunakan dinding dan lantai keramik, kelihatan mewah, elegan meskipun nggak terlalu gede juga. Warnanya menggunakan warna-warna soft sesuai dengan warna furniture yang digunakan di kamar ini. Jadi kelihatan matching banget. Untuk kamar ini tersedia shower room dan bathtub untuk mandi. Karena sisi dinding yang berdekatan dengan bathtub menggunakan dinding kaca, jadi kalau kita menggunakan bathtub sambil berendam dan kemudian tirai jendelanya dibuka, kita bisa berendam sambil menikmati view suasana kota yang cakep. Tapi kalau travelers butuh suasana yang lebih private untuk mandi, tirai dinding di kamar mandinya bisa ditutup ya, jadi tidak terlihat dari luar. Toiletresnya juga cukup lengkap travelers, untuk sabun dan sampo menggunakan kemasan dengan botol besar, dan untuk samponya hanya tersedia sampo tanpa conditioner. Toiletresnya juga tersedia lengkap mulai dari hand soap, kemudian sikat gigi, pasta gigi, cotton bud, sisir, sampai dengan shaver. Nah, ini view pada malam hari ya travelers dari jendela kamar ketika lampu-lampu kota mulai dinyalakan. Banget ya travelers, suka banget berasa menginap di hotel-hotel di luar negeri dengan city view dan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Tinggi itu adalah Tunjungan Plaza ya travelers. Nah, ini view dari jendela kamar di living room. Suasana yang sama juga terlihat cakep dari area kamar tidur. Ini suasana Jalan Tunjungan di depan hotel terlihat jelas. Cakep ya travelers, suka banget dengan suasana kamar pada malam hari. Nah, ini travelers view dari arah bathtub, dari kamar mandi, masih terlihat jelas suasana kota dari jendela kamar. Overall saya sih suka banget ya dengan kamar tipe junior suite ini. Kamarnya sih cukup lega, simple, cakep, bersih, dan perabotan-perabotan yang masih tertata rapi. Dan terutama memang view-nya yang cakep dari berbagai dinding kaca yang terdapat di kamar. Saya bisa tidur dengan nyenyak, dengan aman, tenang, tidak ada keributan, meskipun sekali lagi hotel ini terletak di tepi jalan raya Tunjungan yang cukup ramai. Pagi-pagi bangun, selamat pagi travelers, good morning. Pagi-pagi udah melihat pemandangan cakep, langit yang bersih, udara yang bersih dari jendela kamar. Sinar matahari pagi yang sudah muncul ini sekitar jam 5 pagi ya travelers. Sekarang pagi-pagi saya mau siap-siap dan tentu saja dimulai dengan breakfast. Breakfast disediakan di Palladium Restoran di lantai 17 yang terkoneksi dengan Infinity Sky Bar. Infinity Sky Bar ini nanti saya ceritakan ya travelers. Saya mulai breakfastnya jam 6 pagi, jadi suasana di resto belum terlalu ramai travelers. Karena resto terletak di lantai 17, jadi travelers masih bisa melihat suasana kota dari ketinggian lantai 17 melalui dinding kaca di resto. Tapi karena masih pagi, dinding kacanya masih berembun ya travelers.
Travelers bisa menikmati menu breakfast di bagian dalam resto atau indoor atau di bagian luar outdoor. Nah, ini bagian outdoornya Travelers. Jadi ini sebenarnya merupakan bagian Infinity Sky Bar yang pada saat sore atau malam hari digunakan untuk para tamu yang akan menikmati suasana malam sambil menikmati hiburan. Jadi berfungsi juga sebagai bar lounge pada malam hari. Tapi pada pagi hari juga digunakan sebagai bagian dari resto di mana tamu bisa menikmati breakfast di sini. Menu breakfast yang sebenarnya cukup lengkap, mulai dari makanan Indonesia, makanan Western, makanan Asia, dan kemudian menu lokal. Sekarang kita lihat yuk menu breakfast pada pagi itu. Untuk menu utamanya ada nasi goreng, ada bakmi goreng, kemudian ada juga sauteed vegetables, kemudian ada juga ayam semur, dan kemudian proteinnya juga ada filet ikan. Untuk menu westernnya ada potato, kemudian ada juga sosis, ada baked bean, ada scrambled egg, ada sosis sapi, kemudian tomat panggang, dan spaghetti. Mau yang anget-anget ada bubur palladium. Nah, ini adalah bubur versi bubur Chinese. Nah, Chinese porridge ini isinya juga berbeda ya Travelers. Ada ayam cincang kecap, kemudian ada cakwe dan kerupuk pangsit. Nah, ini menu lokalnya Travelers, pecel sayur lengkap dengan saus kacang dan kerupuk. Nah, ini Japanese cornernya Travelers, ada sop miso lengkap dengan tahu dan lain-lain. Kalau mau pesan omelet, sunny side atau telur rebus boleh pesan di Egg Station. Ini sudut menu lokal juga ya Travelers dengan aneka penyetannya. Mulai dari penyet lele, penyet kembung, kemudian penyet pare, dan kemudian ikan wader. Termasuk juga berbagai sambal nusantaranya. Ada tahu juga dengan terong dan aneka lalapan. Ini sih berbagai sambal Nusantara ada di sini. Ada sambal colo-colo, sambal kecombra, sambal kecap, sambal bawang, sambal mata, dan lainnya lagi. Kayaknya sih menu penyetan di sini menu favorit Travelers karena banyak tamu hotel yang mengambil makanan penyetan ini. Masih dengan menu tradisional ada nasi kuning lengkap dengan ayam kremes dan tahu tempe semur. Masih dilengkapi lagi dengan suwir telur, kemudian ada kering tempe, ada perkedel, kemudian ada serundeng termasuk irisan timun. Lengkap banget dah isian nasi kuningnya. Wah, ini banyak banget sih pilihan menu Nusantaranya. Ada nasi uduk lengkap dengan sayur asem, ada dadar telur, kemudian ada tempe kering, berbagai ikan asin, ada juga beberapa sambal dan bakwan sayur. Ada soto ayam juga loh, kelihatan enak dan gak usah ragu milihnya. Oh, yang anget-anget lagi ada noodle station lengkap dengan aneka pilihan, mulai dari berbagai macam mie, kemudian ada sayuran, kemudian ada jamur dan bakso. Bisa pilih kuah kaldunya juga, ada chicken broth, ada beef broth atau tom yum. Buat anak-anak gak usah khawatir, ada popcorn, ada waffle juga pancake ya. Sebagai penutup ada ice cream corner juga, boleh dipilih mau rasa coklat atau vanilla. Nah, ini menu sehat ya Travelers, ada rebus-rebusan, ada singkong, telo, dan kemudian kacang. Ada jagung rebus juga, kemudian ada koko crust dan teman-temannya serta susu segar. Ada pilihan salad sayur juga lengkap dengan dressingnya. Cake and pastry juga macam-macam Travelers, ada yang manis, ada yang asin, semua bisa dipilih. Ada croissant juga yang tawar manis asin. Cake and pastry-nya banyak banget pilihannya Travelers sampai bingung mau pilih yang mana, semuanya enak-enak kelihatannya. Atau pilihan donat dengan aneka topping untuk anak-anak. Ini berbagai jajanan pasarnya Travelers, menggoda banget. Ini bagian dari jajanan pasar yang nggak saya lewatkan. Kayaknya jajanan dengan kelapa ditambah gula merah, ini pasti enak banget. Ini pilihan dessert yang manis-manis ya Travelers. Kalau yang ini bread pudding ya Travelers. Atau berbagai variasi bubur yang tersedia di sini. Minumnya ada kopi, teh, dan juga jus. Nah, ini minuman tradisionalnya ya Travelers, berbagai jenis wedang. Mulai wedang uwu, wedang tawu, dan lain-lain. Pasti bikin hangat badan. Yang masuk angin pasti langsung keluar angin. Mau minuman sehat, ada berbagai fresh juice yang bisa kita pilih. No sugar added. Saking banyaknya pilihan makanan, akhirnya saya bingung mau milih yang mana dulu. Jadi saya cuman pilih beberapa saja karena memang saya tidak terbiasa sarapan dengan perut yang full. Nah, ini pilihan menu yang saya coba pagi itu ya Travelers. Saya ngambilnya sedikit-sedikit tapi ternyata banyak juga ya. Ada pecel sayur, kemudian penyetan lele. Saya juga coba sayur asem dan jajanan pasarnya. Overall saya suka sih dengan menu breakfast yang ditawarkan pagi itu. Dan menunya juga variatif. Terutama menu-menu lokal khas Jawa Timur, saya sangat menikmatinya. Boleh deh buat rekan-rekan yang
Nah, sekarang habis sarapan, kita lanjut cek kolam renangnya ya Travelers. Kolam renangnya terletak di lantai 16, jadi kita langsung naik lift menuju ke kolam renang. Begitu masuk dan dapat kolam renangnya langsung terlihat, wow, kagum juga nih dengan kolam renangnya. Dengan view yang cakep dan tipe-tipe infinity pool gitu. Berdiri di pinggir kolam renang langsung kelihatan bagaimana view kota Surabaya dan langit biru yang pagi itu bersinar cerah. Kolamnya sih ya lumayan gede lah ya, tapi karena memang terletak di lantai 16 jadi memang mereka mungkin sedikit terkalah dengan lahan. Tapi suka sih dengan kolam renangnya, konsepnya bagus juga, terutama dengan view yang bisa menatap kota Surabaya dengan leluasa. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, gedung tinggi yang di sebelah kanan itu adalah Hotel Double Tree. Saya pernah mengulas hotel ini, silakan dicek di link di atas ya. Mau santai-santai di tepi kolam renang menikmati suasana kota, juga tersedia beberapa chair di sini, kursi rotan dan lazy chair. Ini pool anaknya ya Travelers, terpisah dengan kolam dewasa dibatasi oleh pagar. Jadi aman, anak-anak nggak akan mampir atau nggak akan sengaja berenang ke area yang lebih dalam. Kolam anaknya ada dalamannya sekitar 80 cm dan kolam dewasanya 120 cm. Ini kamar bilasnya juga ya Travelers, tersedia sabun dan juga cukup aman ya, diberi pembatas dengan tirai. Nah, ini view kolam renang dari lantai 17, yaitu dari area bar yang terletak di bagian luar yang bersebelahan dengan resto tempat kita breakfast. Buat para gym freak atau travelers yang ingin membuang kalori selama berada di hotel ini, boleh menikmati gym yang disediakan oleh hotel. Kita cek ya Travelers bagaimana kondisi gymnya. Area fitnessnya cukup gede Travelers ya, dengan lantai kayu, kemudian tersedia beberapa peralatan yang saya lihat sih cukup modern dan berfungsi dengan baik. Sambil nge-gym bisa menikmati video-video yang terputar melalui layar televisi atau menikmati pemandangan kota Surabaya dari balik jendela kaca fitness centernya. Mau latihan berat, latihan beban, endurance atau cardio, boleh menggunakan peralatan yang tersedia di sini. Juga tersedia air mineral dispenser, kemudian scale atau timbangan badan, dan kemudian handuk. Mau menikmati spa and massage juga tersedia di Kalimaya. Kalau Travelers ini mengadakan acara meeting atau workshop di sini, tersedia beberapa meeting room dengan kapasitas yang bervariasi. Meeting kit juga tersedia lengkap. Bisa lihat di sini ya Travelers, beberapa meeting room yang terletak di Hotel Platinum. Satu lagi fasilitas yang Travelers bisa nikmati ya selama berada di hotel ini adalah menikmati suasana malam dengan alunan musik dan kemudian suasana bar yang asik, namanya The Infinity Sky Bar. Lokasinya di lantai 17 dekat bersebelahan dengan area resto. Karena barnya ini outdoor, maka di sini Travelers bisa menikmati suasana kota Surabaya di waktu malam lengkap dengan city light dan city view-nya sambil menikmati alunan musik dari home band. Mau sekedar duduk santai atau menikmati kopi, teh, camilan, atau wine, silakan boleh duduk di sini. Oke Travelers, rasanya sudah cukup ya. Kita lihat-lihat, ngecek-ngecek virtual tour di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Menurut saya sih hotel ini worth it ya untuk kita kunjungi atau menginap di sini, karena sekali lagi hotel ini relatif baru ya. Jadi semua peralatan, furniture berfungsi dengan baik, kemudian kamarnya juga bersih, layanan ramah, menu breakfastnya juga enak, dan yang paling penting juga adalah selama saya menginap di sini tidak ada gangguan, keributan, kendala lainnya, dan saya bisa menikmati istirahat dengan senang dan nyaman. Terima kasih Travelers sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau rekan-rekan yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Thank you.